peluang. Tetapi tidak mungkin didapatkan hanya dengan duduk-duduk saja. Tidak mungkin, tapi harus diperjuangkan. Sepakat Bapak Ibu? Nah, maka kita perlu pahami, sadari bahwa HNI ini bisnisnya bisnis jaringan. Dan kita tidak perlu bahas bisnis jaringan itu bagaimana, karena sudah dijelaskan tadi pagi, sudah dibahas. Ya, tentang syariatnya gimana nggak perlu kita bahas sekarang. Sudah selesai. Sebenarnya sudah selesai lama, cuma mungkin kita baru ketemu guru kita tadi. Betul nggak? Sudah lama selesainya. Karena pertanyaannya sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ditanyakan ulang. Walaupun Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa yang namanya adalah fatwa tentang penjualan jenjang, penjualan langsung berjenjang sudah ada. Jadi sudah selesai sebenarnya, nggak perlu kita bahas. Dan hari ini sesi ini kita nggak bahas itu, ya kan? Oke, pertanyaan saya sudah clear ya. Jadi sudah yakin bahwa ini itu halal produknya, syariah sistemnya? Yakin? Takbir? Sudah selesai. Jadi kita bijaringan. Jadi kita pahami setiap bisnis punya pola, setiap bisnis punya karakter, setiap bisnis punya model. Jadi bisnisnya modelnya seperti apa, pahami. Karena kalau tidak, nanti kita salah melangkahnya, salah mengerjakannya. Contohnya, ada seseorang yang dia saking semangatnya, begitu hadir pertemuan langsung jadi stokis. Begitu jadi stokis, dia tidak belajar dengan mentornya belum mengajari, ya kan? Dia pikir buka namanya halal mat, berarti itu kayak mat di luar. Dari setelah dibuka, dipajang di depan rumah, ditungguin. Sehari, 2 hari, 3 hari, dia bilang, wah ini nggak laku produknya. Kan gitu. Yang salah siapa ini? Oh, kita disalahkan. Kadang dia bertanya juga, ini mengenalkannya gimana, kan begitu. Ini saya sudah buka alamat, terus saya harus gimana? Kan begitu mestinya, betul nggak? Nah, ini tidak disalahkan langsung mentornya. Harusnya terima kasih ke mentor. Kenapa terima kasih? Walaupun mentornya belum ngajari, tapi dia kenal hal ini dari siapa? Mentornya. Betul nggak? Ini bagi seorang mitra, bagi seorang mentor harusnya dia bertanggung jawab. Wah, kan gitu. Ya enggak? Dia sudah ngajak dan yang diajak mau bahkan dokter stokis, mestinya dia ngajari. Gitu. Ya, jadi nggak mau disalahkan, dua-duanya diluruskan. Bukan disalahkan ya, diluruskan. Jadi prinsip dasar dalam jaringan adalah yang pertama, tidak ada jalan pintas. Sebenarnya ini nggak hanya bisnis jaringan. Semua bisnis apapun nggak ada jalan pintas. Nggak ada. Anda cari nggak bisnis apa yang begitu buka langsung jadi? Nggak ada. Memang ada kisah-kisah. Ada orang yang dia pengennya itu sekali buka usaha, modalnya bisa besar, kemudian rekrut banyak karyawan, kemudian dibiarkan saja, kemudian dia terima hasilnya. Itu maunya, betul nggak? Realitanya ada nggak? Tidak ada. Coba, ya. Kalau ada, ini kan sudah di perusahaan semua ini. Kalau ada ini yang dari di sini sudah jadi orang-orang yang kaya semua. Betul nggak? Nggak ada. Yang sering terjadi adalah orang ini salah dalam mindsetnya. Pengennya besar, tapi kinerjanya nggak ada. Pengennya besar, kinerja tidak ada. Ini kan malas namanya. Dan di Indonesia, mohon maaf ya, di Indonesia ini perusahaan jaringan, perusahaan networking yang terdaftar di Kementerian Perdagangan ada kurang lebih sekitar 480. Sekitar 480 perusahaan yang terdaftar di Kementerian Perdagangan. Yang dia masuk di APLI, yang dia sesuai dengan kata APLI, tidak ada money game, tidak ada mata dan sebagainya, itu hanya 116 perusahaan. Coba bayangkan. Berarti yang selebihnya nggak masuk di situ, nggak diakui secara marketingnya. Dan apalagi yang data yang menarik, dari 480 perusahaan networking di Indonesia, itu yang penduduk Indonesia yang terdaftar menjadi agen itu baru 12 juta. Baru 12
juta dari 480 perusahaan, totalnya baru 12 juta. Dari penduduk kita 275 juta. Coba bayangkan. Berarti pasarnya masih luas apa luas banget? Masih luas banget. Nggak perlu kita tuh, nggak ada istilahnya nyikot sana nyikot sini, nggak perlu kita ketemu sini udah gabung, itu berarti kita tidak meluaskan pasarnya. Masih sangat banyak yang belum tahu dan belum bergabung namanya dunia networking. Ya. Kemudian kita lihat HNI sekarang sudah hampir 5 juta. Berarti HNI sudah banyak sendiri. Makanya ini sekarang sudah naik ya, sudah diperhitungkan sekali, ya, diperhitungkan sekali. Karena dari jumlah agennya banyak, dari omsetnya naik, dari survive-nya selama masa pandemi, termasuk survive dibandingkan yang lain. Tapi kita perlu pahami, ini semua tidak jalan pintas, semuanya ada proses. Jalan pintas itu nggak enak dan nggak sehat, ya kan? Dan semua yang pintas pun nggak benar-benar pintas. Contohnya apa? Instan itu kan instan. Tapi ada orang yang beli instan langsung bisa dimakan. Mie instan itu tetap pakai air, diaduk-aduk, dikasih air panas, ditungguin dulu kalau di gelas itu, ya kan? Ya kan, kalau yang bukan di gelas harus dimasak dulu, betul nggak? Yang dianggap instan saja tidak instan itu kita makan. Dan ternyata instan seperti itu tetap tidak menyehatkan kalau jangka panjang, betul. Nah, jadi tidak ada jalan pintas, semuanya ada prosesnya, dan proses itu perlu kita lalui karena nikmatnya ada di sini. Saya pernah sampaikan kepada sekalian bahwa mungkin bagi sebagian orang sukses itu sesuatu yang luar biasa, tapi bagi orang yang sudah sukses itu gak ada rasanya. Terus sekarang saya tanya, siapa yang dulu gak punya motor kemudian pengen punya motor, angkat tangan. Dan kemudian sudah dapat motor, angkat tangan. Terus sudah punya motor lebih dari setahun, angkat tangan. Rasanya gimana? Biasa. Dulu ketika pengen punya motor itu wah sampai ngimpi. Betul nggak? Sampai gimana nikmatnya rasanya punya motor. Setelah punya motor seneng banget. Kemana-mana dipakai itu kan baru, ya kan? Setahun, 2 tahun, 3 tahun biasa aja. Nggak punya mobil, pengen punya mobil. Siapa yang dulu nggak punya mobil, pengen punya mobil, sekarang punya mobil, angkat tangan. Ya. Yang sudah punya mobil lebih dari setahun, gimana rasanya, Bu? Biasa aja. Jadi aslinya sukses itu nggak ada rasanya menurut saya. Anda boleh berbeda ya. Jadi ini tidak harus sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Jadi saya ulangi, ya, disclaimer-nya adalah setiap materi yang saya sampaikan tidak harus diikuti dan tidak harus setuju. Yang penting Anda sukses di ini. Yang itu tidak apa-apa itu. Kan saya menyampaikan pengalaman saya. Bisa tidak Anda punya pengalaman yang berbeda, nggak ada masalah kan? Betul nggak? Karena experience setiap orang bisa berbeda itu. Tapi yang penting Anda sukses. Ada orang yang punya rumah dulu ngontrak, akhirnya pengen punya rumah sendiri. Ya setelah di tempat sendiri pengen lebih luas lagi. Kalau lebih luas lagi ya biasa saja. Sehingga saya pernah ketemu dengan seseorang yang dia sudah mendapatkan semuanya. Dia beli mobil sudah bisa, mobilnya sudah ganti-ganti. Rumah sudah banyak yang dia bisa beli. Dia bisa beli tanah, dia bisa membantu banyak orang. Sampai akhirnya dia mengatakan, saya ini lama-lama kok rasanya hampa hidup saya ini. Kok bisa katanya? Ya orang biasa paling begini, ini saya sudah dapat semua. Dan semua yang saya inginkan rata-rata sudah bisa saya beli semua. Terus saya mau ngapain lagi? Oh, coba. Ternyata orang sukses itu bingung sih akhirnya. Saya tanya, Anda mau seperti itu Bapak Ibu? Ya kan? Ini. Makanya kita ini punya koridor, ya kan? Diatur oleh syariat. Ada arahannya. Sehingga sukses kita ini akan bermakna tidak hanya dunia kita, bahkan sampai akhirat kita. Nanti kita bisa melihat bagaimana para sahabat Nabi yang luar biasa, yang kayaknya nggak bisa kita hitung, ya kan?
Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah dan seterusnya. Banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang kaya-kaya, yang mereka setiap waktu berdagang hasilnya miliaran itu. Tapi nggak pernah merasakan saya kok bingung harus ini ngapain, enggak. Kenapa? Karena tahu dia punya kekayaan, mau digunakan buat apa, diarahkan kemana, buat apa. Betul Bapak Ibu? Jadi sebenarnya kita merasakan nikmatnya, bahagianya bukan karena mendapatkannya, tapi karena kita melalui prosesnya. Dan proses ini yang bisa jadi sejarah, bisa diceritakan. Ya, inilah perjuangannya. Ini pernah saya contohkan untuk sekalian. Siapa yang senang naik gunung angkat tangan? Yang pengen melihat matahari terbit dari gunung angkat tangan. Pengen ya. Ini saya ulang ini sedikit ya. Jadi ada orang yang pengen naik gunung. Ya, bahkan ketika naik gunung itu harus berjuang loh. Menyiapkan segalanya, tasnya, apanya, semua perlengkapannya, makanannya, minumannya, betul nggak? Sepatunya juga sepatu khusus, bajunya baju khusus. Dia mendaki ke atas, ya kan? Ke gunung, pos 1, pos 2 dan seterusnya. Kanannya jurang, kirinya tebing. Kalau hujan, ya jalannya bukan aspal. Kalau hujan bisa kepleset, berpotensi resiko kena nyawanya, betul nggak? Sampai di puncaknya, akhirnya dia mendirikan tenda di pagi hari, dia melihat matahari terbit. Perasaannya luar biasa, betul nggak? Sekarang saya tanya, coba Anda tanya ke orang yang sehari-hari tinggal di gunung, apa rasanya melihat matahari terbit? Biasa, udah biasa, nggak ada rasanya. Mungkin mereka melihat kita yang sedang mendaki itu, ini orang ngapain gitu, ya repot-repot amat itu, kan gitu. Dia sehari-hari di situ. Ya kan? Ada lagi orang yang lain karena dia pengen pintas, maka dia naik ke gunungnya tidak pakai jalan kaki, dia pakai helikopter. Dijemput helikopter di satu lapang, dibawa naik, kemudian sampai di atas gunung, diturunkan, kemudian dia turun di situ. Kemudian dia akan bercerita gimana strategi suksesnya, ya kan, sampai di puncak gunung. Kira-kira menarik apa enggak ceritanya? Enggak menarik, enggak menarik dan enggak bisa ditiru. Betul nggak Bapak Ibu? Itulah sehingga kalau Anda di HNI melalui proses yang terseok-seok, capek sekali, kehilangan semangat, mungkin habis waktunya, habis dananya ibaratnya, itu prosesnya jadi akan jadi sejarah panjang. Anak cucu Anda, anak cucu mitra Anda akan punya memori nanti bagaimana mentornya, bagaimana orang tuanya punya perjuangan. Betul nggak Bapak Ibu? Itulah yang berharga. Sampai puncaknya nggak ada rasanya lagi, tapi cerita panjang ini berharga sekali, mahal. Kalau nanti ada mencapai puncak suksesnya dia ini, ada buat ceritanya, ada buat bukunya, mahal itu. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Sejarah panjang itulah yang mahal sampai hari ini. Islam pun perjuangannya seperti itu. Islam sampai menguasai dunia, ada di mana-mana, masuk ke Eropa, ya kan, dan sebagainya. Itu nggak ada yang minta, semuanya butuh proses yang panjang. Maka disitulah ada nilainya. Rasanya yang membahagiakan adalah proses melaluinya itu. Sepakat? Sepakat Bapak Ibu? Jadi kalau nanti Bapak sekalian itu berproses, ketemu orang ditolak, ketemu orang ditolak, ketemu orang ditolak, sudah gabung nggak aktif, sudah gabung nggak aktif, gabung dan mundur lagi. Sudah di stokis ngambek, sudah jadi edah, akhirnya dia mencari mati karena apa? Nggak sukses. Sudah jadi leader di HNI, tiba-tiba dia hilang, ya, dan seterusnya. Kira-kira itu bisa nggak Bapak sekalian menikmati proses itu? Siap? Siap? Itulah nikmatnya. Sehingga nanti Anda akan jadi orang yang tangguh, orang yang kuat, karena hanya orang yang melalui proses yang panjang, yang berliku-liku dan banyak ujian, itulah orang yang kuat. Ya. Amin. Jadi tidak ada jalan pintas, kita mesti lalui. Dan bahkan kalau melihat, kadang-kadang salah pahamnya seperti yang disampaikan Dr. Mawar tadi ya. Ketika orang melihat, oh ini orang enak sekali, ya kan, dia ini sudah sukses, ya kan. Oh ini mentornya nggak ngapa-ngapain, mentornya sekarang tinggal duduk-duduk saja. Mentornya sudah dapat hasilnya, ya kan, mentornya pada berjibaku. Itu dia tidak tahu 10 tahun yang lalu orang itu ngapain. Dia
nggak tahu proses 5 tahun yang lalu itu dia ngapain, nggak tahu dia. Yang dia tahu 10 tahun kemudian dia udah sukses. Coba, betul apa enggak? Ya, saya bicara seperti ini, Bapak Ibu belum lihat bagaimana kisahnya 10 tahun yang lalu. Bagaimana ketika misalnya teman-teman ya, saya merasakan misalnya bahkan setiap pekan ya kan naik motor dari Purwokerto ke mana, ke Tasikmalaya. Setiap pekan Purwokerto Ciamis berangkatnya jam 2 malam sampai sana subuh. Kebayangkan tuh, ya kan? Ini. Oh ya, kalau dikatakan menjalani Israel itu mudah-mudah kalau kita nikmati. Tapi kalau ada mengatakan sulit, memang sulit Pak. Sulit itu. Jadi saya nggak akan mengatakan kepada bapak sekalian itu gampang enggak. Kalau Anda mau serius ya ini jalannya panjang dan Anda akan sukses itu yang Anda kerjakan bisa jadi 3 kali lebih berat dibandingkan orang pekerja biasa. Pertanyaannya, apakah Anda siap? Nah, apakah Anda siap? Lebih berat. Loh, jam 2 saya berangkat, yang pekerja masih tidur. Ya kan? Habis subuh persiapan jam 8 saya ngisi acara misalnya. Ya kan? Yang bekerja jam 8 baru mau berangkat. Nah, ya kan? Betul nggak? Coba, yang kerja sudah udah pulang, saya masih di perjalanan. Bisa jadi malam baru sampai rumah. Itu namanya proses. Proses perjuangannya itu semuanya panjang. Ya kan? Jadi jangan hanya dilihat hasilnya sekarang, tapi coba pelajari. Makanya kalau misalnya ketemu leader, temui dia. Ketemu leader, datangi, duduk bersama, ngobrol dengan dia, tanyakan, Pak, dulu yang Anda rasakan apa tentang ini? Apa yang Anda pikirkan itu dulu apa? Sehingga kita biar bisa mengikuti. Yang kedua, tanyakan, yang Bapak lakukan sehari-hari apa dulu bersama ini? Itu. Kemudian tanyakan lagi, alasannya apa? Bapak serius di sini. Sehingga Anda pun akan menemukan jawaban-jawaban. Ini menjadi satu booster penyemangat buat kita. Yang kedua, Bapak sekalian, tidak ada alasan. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan apapun yang dibuat oleh manusia semuanya masuk akal. Hari ini ada orang yang tidak mau hadir di sini. Jawabannya, kenapa dia nggak hadir? Alah, acara itu palingnya kayak gitu biasanya. Nah, gitu. Ya, jadi saya nggak perlu hadir, saya pernah ikut kok. Bisa nggak alasan itu menjadikan dia nggak berangkat? Bisa. Kenapa engkau nggak datang? Gitu kan? Wah, mahal duitnya, bayarnya 100 berapa? 125, gitu kan? Ya. Ini contoh, ya kan? Kenapa kau nggak berangkat? Wah, tempat saya itu hujan deras banget. Kenapa nggak berangkat? Banyak. Semua alasan itu akan masuk akal bagi pikiran dia. Betul? Tapi kenapa ada orang yang datang? Padahal dia sudah berkali-kali datang acara. Coba sekarang saya tanya, siapa yang sudah ikut acara seperti ini dan bertemu dengan saya lebih dari 5 kali angkat tangan? Ya, sudah 5 kali ketemu saya. Bahkan kemarin ada yang ketemu saya sudah berkali-kali, 10 kali ada. Kok mau ketemu lagi itu ngapain? Ya kan? Kan yang diomongkan sama, yang kemarin disampaikan sekarang diulang lagi, gitu kan? Kenapa? Karena dia punya alasan untuk hadir. Dan alasan itu masuk akal buat pikiran dia. Betul? Kenapa ada orang yang hujan deras nggak berangkat, tapi ada orang yang hujan deras tetap berangkat? Karena hujan deras menjadi alasan dia untuk tidak berangkat. Ada lagi hujan deras menjadikan alasan dia harus berangkat karena dia harus sukses di sini. Betul. Sama alasannya. Tapi yang satunya Bapak orang bergerak, yang satu tidak bergerak. Jadi sebenarnya tidak ada alasan negatif kita di sini. Semua alasan apapun bisa kita jadikan sebagai alasan yang positif. Ya kan? Saya banyak sekali sekalian. Kisah-kisah di lapangan itu banyak sekali. Ya. Dulu ketika saya menjalani awal ini, itu ada banyak kisah. Salah satu kisahnya adalah karena pada waktu itu juga ramai pembahasan tentang MLM haram, ya kan? Waktu itu kalau saya banyak diskusi, kemudian saya cari-cari, ya saya dulu juga mengatakan bahwa MLM itu haram, ya kan? Hampir semua sama saja. Setelah saya
lama gitu, saya berpikir kayaknya saya tidak objektif. Makanya saya cari buku-buku marketing. Saya beli buku-buku marketing, buku-buku tentang ekonomi syariah, ya kan. Kemudian saya diskusi, kemudian saya pelajari, ya kan. Ternyata saya yang memang kurang ilmu, kurang pengalaman. Ternyata sama ya, tidak semuanya itu jadi tidak boleh. Karena ketika tidak melanggar prinsip syariah, maka dia jadi kembali pada hukum asalnya. Muamalah itu adalah al-mubahah, boleh. Nah, ini contohnya. Dan ketika saya terjun serius ya ini, hampir mayoritas teman-teman baik saya pada waktu itu menjauhi saya. Kenapa? Karena sekarang Nasruddin sudah mulai menjalankan bisnis yang tidak jelas. Gitu, betul kan? Sampai ada salah satu keluarga saya juga begitu, ya kan? Begitu. Ya, dulu beliau mengatakan, ya, kalau bisnis itu yang jelas, usahanya yang jelas. Ya, saya sampaikan, loh ini hari itu usahanya jelas, barangnya jelas kelihatan, jelas ada. Tapi beliau mengatakan, enggak, bisnis model kayak gini tuh biasanya tipu-tipu. Ya kan, gitu. Pertanyaannya kan hari ini sudah selesai dengan jawaban Dr. Mawadi, betul ya Bapak Ibu? Saat itu seandainya saya ikuti perkataan teman-teman saya dan akhirnya saya tinggalkan bisnis ini, ya kan? Pertanyaan saya, adakah saya ada di darat Bapak Ibu sekalian? Tidak ada. Pertanyaan kedua, seandainya saya tidak tumbuh dalam bisnis karena itu teman-teman yang lain itu, pertanyaannya apakah mereka juga bertanggung jawab tentang kehidupan saya? Tidak. Apa dia juga akan membantu? Tidak. Akhirnya saya mungkin bisnis yang lain yang mungkin dianggap oleh teman-teman itu tidak suka, tidak meragukan, saya jalani dan ternyata gagal. Kira-kira apa teman-teman saya ikut tanggung jawab? Tidak. Paling juga mengatakan memang kami itu nggak cocok bisnis gitu. Paling begitu. Betul nggak? Betul Bapak Ibu? Jadi alasan apapun semuanya masuk akal. Jadi Anda jangan mengambil alasan masuk akal buat orang lain, nggak cocok buat pikiran Anda. Jadi cari alasan yang cocok dengan pikiran Anda sendiri. Dan alasan yang sama bisa kita ubah. Contohnya, Pak, saya malu. Saya malu. Ya sama, saya itu aslinya juga malu, Pak. Ya, saya malu kalau nggak ada di sini. Ya kan? Saya malu kalau saya harus hidup tergantung dengan orang lain, meminta-minta, dibelas kasihani. Kok bisa begitu? Ya, saya dulu terapis ya. Saya dulu terapis. Ya, terapis itu hasilnya tidak sedikit, kadang-kadang juga agak banyak. Cuman agak banyaknya. Agak. Banyaknya agak ya. Tapi lumayan. Kan tinggal dihitung sehari berapa pasien gitu kan. Oh, kalau satu pasien 100.000, berarti sehari 5 pasien 500.000 kan gitu. Ya kan? Coba. Ya, mungkin sebagiannya ya tidak ada masalah. Cuman saya sendiri mungkin kurang cocok passionnya di situ. Jadi lama-lama saya berpikir, kok saya kelihatannya kalau pengen dapat duit itu harus datang orang sakit, perlu disangkau gitu ya. Gitu ya kan. Jadi saya pikir ini kurang nyaman ya kan. Jadi saya berpikir, kapan kira-kira saya ketika ada orang yang datang minta pertolongan berobat, bisa saya bantu dan saya kasih uang saku pulangnya. Itu saya akhirnya berpikir, berarti saya harus punya bisnis. Saya harus punya bisnis. Nyambung di sini? Paham ya? Mohon maaf ini kalau ada yang teman-teman terapis, bukan saja nyindir, bukan ya. Bukan. Kan berarti kan dulu profesi ya kan. Ya kan itu. Tapi kita coba berubah. Kenapa? Karena zaman dulu sejarah Islam itu punya namanya baristan, bimaristan. Bimaristan itu adalah, kalau zaman dulu bimaristan itu semua tempat orang berobat itu nggak ada yang bayar, nggak ada yang bayar. Ya kan? Kalau hari ini kan agak sulit, betul nggak? Sulit. Bahkan mereka yang menisbahkan dirinya belajar tibu nabawi dan akhirnya dia mempraktekkan ilmu tibu nabawi juga nggak bisa gratis. Betul apa enggak? Kenapa? Karena hidupnya ditopang dari situ. Jadi saya terus terang, saya malu kalau pulang dari tempatnya orang yang saya terapi, saya rawat, terus pulang kalau saya membawa amplop, itu malu sekali itu. Karena malu itulah maka saya harus sukses jadi. Jadi
rasa malu itu bisa kita gunakan dengan alasan yang berbeda. Paham ini? Saya juga punya rasa takut. Nah, ini kan. Kalau orang dibilang takut, itulah kenapa hal-hal yang membuat rasa takut saya sangat coba untuk saya selesaikan. Ya kan, kita selesaikan. Karena apa? Rasa takut tidak akan hilang kalau kita hanya membiarkan rasa takut ada di pikiran kita. Kita harus keluar dari zona itu, dan ternyata tidak ada sesuatu yang perlu ditakuti di sini. Tidak ada. Ya, nyambung di sini Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan apapun kecuali alasan itu Anda gunakan untuk sukses. Oke. Sampai di sini. Nanti kalau ada tanyakan silakan ya. Yang ketiga adalah prinsipnya tidak ada piala bagi orang yang hanya coba-coba. Oke, sekarang mungkin bagi kalian gabungan itu sekedar ikut-ikutan, gak ada masalah. Maka saya katakan apapun alasan awalnya Anda gabungan ini itu tidak penting. Gabung karena produknya bagus, gabung karena sakit, gabung karena pengen punya penghasilan tambahan, gabung karena nggak enak sama yang ngajak, gabung karena kasihan sama yang ngajak, misalnya gitu. Gabung karena apapun nggak penting sekarang. Anda sudah ada di ruangan ini, jadi alasan Anda gabung dulu apa itu nggak penting buat kita. Yang penting buat kalian, kalau Anda pengen jadi pemenangnya, pengen jadi juaranya, maka Anda harus serius, tidak mungkin coba-coba. Paham di sini? Kalau coba-coba, nanti pialanya itu coba-coba, ya kan? Nggak ada, ya harus serius. Apakah serius itu harus meninggalkan pekerjaan? Enggak. Tapi ini menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan kita. Saya punya mitra, beliau sudah jadi senior manager, sudah dari DC, mitra sudah ada banyak, sudah ada ratusan mitranya di Purwokerto. Seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, beliau seorang perawat. Ya, perawat, dan dia dosen. Kemudian pada beberapa waktu yang lalu ada satu tim dari kita Bu Nistiasi mengadakan camp di Batu Raden, camping. Jadi saya ikut camping di sana 2 hari semalam. Kemudian ada peserta ini yang mitra saya jalur yang lain. Ya. Jadi biasanya kalau dari yang ada acara saya ikut numpangan jalur yang lain. Jalur ini paling tingginya baru di mana ini, ya kan? Jadi kalau teman-teman itu sudah punya ide merasa cukup, ya kan, perhatikan saya punya jalur lain baru yang mentor paling tingginya baru D. Ini mitra di bawahnya SM, seorang dosen, produktif sekali, omsetnya sangat bagus, ya kan, tapi belum pernah bisa ngadakan home sharing. Belum pernah bisa. Yang terjadi apa? Mitra-mitranya pun sulit ngadakan home sharing. Kenapa? Karena jawabannya, ya kan, Bu mentor ini juga kadang sulit. Jadi ternyata kalimat sulitnya dari mentornya ini menular ke mitranya. Dan ketika beliau ketemu dengan saya di Batu Raden, beliau ngomong, Pak, saya kok sulit sekali ya. Saya tahu itu sulit sekalinya. Lebih dari 12 kali dia ngomong sulit itu ketika dengan saya itu. Saya katakan, ibu sulit karena sulit itu kamu ulang-ulang. Diulang-ulang. Setiap ngomong saya punya kesulitan ini, setiap ngomong sulit begini. Saya punya kesulitan sekali ya Pak. Oh, ini semuanya sulit. Saya katakan, ibu, setiap diulang-ulang kalimat itu akan masuk dalam bawah sadar. Maka yang tertanam di sini memang sulit untuk menyediakan waktu. Kalau sudah saya sediakan, sudah saya siapkan. Ibu kapan usia di rumah, mitra dikumpulkan, saya dampingi Sabina. Sudah lebih dari 3 tahun, ya kan? 2 tahun lah, 2 tahunan kurang lebih. Nggak bisa-bisa sejak sebelum pandemi. Karena apa? Sulit untuk cari waktu. Akhirnya saya tanya, ibu pernah nggak duduk pegang handphone lebih dari 2 jam? Oh, kalau itu sering. Lu sering. Tapi home sharing setengah jam saja itu nggak ada waktunya. Home sharing sejam nggak ada waktunya. Duduk yang nggak jelas 2 jam bisa itu. Kemudian beliau tanya, Pak, tipnya apa buat saya gitu? Saya katakan, nggak ada tips sebenarnya, karena ibu sudah tahu. Cuma satu masalahnya. Masalahnya HNI home sharing belum masuk di perkara penting dalam daftar kegiatan ibu. Itu jawabannya. Home sharing, PCA home sharing, HNI belum menjadi bagian penting dari jadwal kegiatan ibu. Itu saja masalahnya. Karena kalau dijadikan masuk kegiatan utama yang penting, mesti akan dipentingkan dan disiapkan waktunya. Lalu saya tanya, siapa yang merasa kesulitan cari waktu? Angkat tangan. Ya. Biasanya bukan sulit cari waktu yang terjadi, sama seperti begini. Karena
belum masuk agenda penting. Kalau masuk agenda penting, mesti akan dicari-carikan waktunya. Betul nggak? Maka saya langsung bilang, saya langsung buat komitmen dengan beliau. Kalau itu nggak penting, sediakan waktu, saya dampingi. Mulai hari ini kita atur. Tapi kalau menurut ibu nggak penting, sekarang nggak usah minta dengan saya dampingi. Ya kan, saya bilang begitu. Akhirnya langsung hari itu kita buat agendanya, kapan diplaningkannya. Jadi Pak Om Sharing, ya, jadi Om Sharing. Ternyata datang ke rumahnya 30 orang yang datang. Beliau sendiri kaget, Pak ternyata bisa saya Om Sharing ya. Lo bisa itu. Kenapa nggak bisa? Karena kegiatan itu dianggap belum penting dalam kehidupannya. Namun di sini pertanyaan saya, HNI menurut Anda bagian penting hidup Anda atau bukan? Saya ulang, penting atau bukan? Penting. Kalau penting maka pentingkan. Kalau penting maka dipentingkan. Sediakan waktunya, siap pada harinya, kapan buat acaranya. Jadi ini dirancang. Namun di sini, kalau dianggap tidak penting maka tidak akan dipentingkan. Selonggar apapun tidak akan ada waktu. Namun di sini, maka kita seriusi. Serius tidak harus meninggalkan semua pekerjaan yang lain, enggak. Tapi ini serius artinya apa? HNI menjadikan bagian penting dalam kehidupan kita. Karena penting maka masuk dalam agenda kegiatan kita. Karena penting maka pasti sediakan waktunya. Karena penting berarti kita siapkan modal uangnya. Karena penting maka kita siapkan tenaganya. Karena penting maka kita usi. Betul betul? Betul Bapak Ibu? Jadi bagi Anda yang belum mementingkan, mungkin karena belum dimasukkan di agenda pentingnya. Yang terjadi nggak ada waktu. Ada orang yang mengatakan, Pak, saya nggak mau saya stopin, nggak ada duitnya. Tiba-tiba dia punya urusan lain yang menghabiskan uang lebih dari 5 juta dan ternyata dia bisa keluar duitnya. Dan ternyata akhirnya apa yang terjadi? Teman ini, ternyata dia itu ikut dalam satu perusahaan yang isinya money game dan dia kehilangan uang. 20 juta dia bayarkan dan hilang uangnya. Karena itu bisnis jaringan yang isinya money game. Coba, 5 juta sulit keluar dengan alasan tidak ada duitnya. 20 juta keluar itu saja, walaupun hilang akhirnya. Akhirnya dia mengatakan, wah tahu diri saya jadi stokis kemarin gitu. Ya kan? Tapi kita jadi stokis. Kok bisa begitu kenapa? Karena HNI belum dianggap penting. Padahal dia sudah menjalankan HNI loh. Nyambung di sini. Nah, jadi bos kalian, prinsip yang ketiga, tidak ada piala bagi orang yang hanya coba-coba. Maka kita seriusi. Apa alasan kemarin, udahlah itu jadi sejarah. Jadi sejarah ke depan kita perbaiki lagi. Berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita membuka diri kita, mindset kita. Kita buka mindset kita bahwa kita ini bergabung HNI hari ini, kita juga pengen bagian daripada bisnis, ya kan? Maka ada 4 kuadran penghasilan ini yang sering dibahas oleh para pengusaha ya. Ada 4 kuadran penghasilan. Saya tidak akan membahas jumlah besarannya, tapi saya akan sampaikan dari mana dia mendapatkan hasilnya. Semua yang kita dapatkan itu hasilnya jalurnya dari mana. Apapun sumber penghasilannya, kalau dikumpulkan nanti, itu akan menjadi 4 poin besar, 4 jalur besar yang dikenalkan dengan 4 kuadran penghasilan. Yang pertama namanya employee. Ini kuadran kiri. Ya, Anda lihat nih. Ini kiri ya, kiri. Employee dan self-employee. Kemudian kanan itu adalah business owner dan investor. Jadi kalau dikumpulkan dari semua model kita mendapatkan uang, karena bisnis kan salah satu bicara uang ya. Ini adalah 4 caranya, 4 jalurnya. Yang pertama kuadran kiri yang atas namanya adalah employee. Employee itu adalah pekerja. Pekerja itu yang buruh. Artinya apa? Orang yang dia hasilnya diberikan oleh pihak lain. Dia mendapatkan hasil karena diberi oleh pihak lain. Itu namanya pekerja, buruh, karyawan. Walaupun dia gajinya gede, tetap dia diberi oleh pihak lain. Nyambung ya? Orang kerja pabrik ya namanya juga employee. Orang PNS juga namanya employee. Cleaning service ya namanya employee. Direktur juga namanya employee, sama. Ini nggak
bicara hasilnya berapa gede, tapi cara mendapatkan hasilnya sama modelnya. Modelnya adalah dibeli oleh pihak lain. Itulah kenapa ASN menjadi favorit pada waktu itu. Ya waktu itu, sekarang nggak tahu ya. Ya karena saya juga termasuk dulu ya kan, setelah kuliah kan umumnya orang kan nyari kerjaan termasuk ASN kan gitu. Kenapa? Karena orang seperti ini kan pikirannya pokoknya yang penting itu rutin dapat duit tiap bulan. Gitu. Berapapun dapatnya pokoknya penting rutin. Yang kedua, dia mengejar perusahaan-perusahaan atau ASN, perusahaan tertentu yang favorit atau ASN. Kenapa? Karena nanti ada masa pensiunnya. Gitu. Walaupun kalau pensiun belum tentu dia mendapatkan semua gajinya. Karena kalau pensiun kan mendapatkan 70% dari gaji pokok. Betul kan? Nanti ini kalau yang pensiun, pasangannya kalau yang pensiun meninggal, pasangannya mendapatkan 70% dari 70% gaji pokok tadi. Berarti di masa tuanya hasilnya akan turun. Betul nggak? Betul nggak? Itulah kenapa banyak sekali para pensiunan yang harusnya dia sudah enak berpikir, sudah nyaman hidupnya, yang terjadi malah sakit. Ya, sakit. Kenapa sakit itu? Karena biaya hidupnya naik, tapi hasilnya jadi turun. Tapi ini salah satu alasan kenapa dia bekerja sebagai ASN ya. Ini kita membahas ini bukan kita mempersoalkan ini baik mana buruk, enggak. Ini kan namanya pilihan. Pilihan semuanya, setiap cara menghasilkan uang ada konsekuensinya. Betul nggak? Employee ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Dia terikat dengan pekerjaan, jam berapa berangkat, jam berapa pulang, kan gitu. Ini artinya pekerjaan dia, aktivitas dia, waktu dia, tenaga dia itu dibarterkan dengan namanya hasil uang, itu employee. Kemudian yang kedua, ya kiri yang bawah namanya self employee. Ini adalah pekerjaan yang hasilnya tergantung dengan dirinya sendiri. Jadi kalau yang atas itu employee itu oleh pihak lain dibayar, digaji. Kalau yang self employee itu tergantung dirinya. Dia seorang profesional, dia punya skill, punya keterampilan tertentu. Ya, dia punya keahlian tertentu yang dia dibayar sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Contohnya misalnya dalam dunia kesehatan ya dokter, ya terapis, fisioterapi, apalagi ya kan bidan, apalagi mungkin ya, yang dia mengerjakan sendiri, itu namanya dia self employed. Ya contohnya ya terapis misalnya, di siapa yang terapis bekam ada yang terapis ini katakan, nggak usah malu ya, apa-apa. Terapis misalnya, terapis kan lumayan, kalau sehari nerapis 10 pasien. Kayaknya apa kuat ya? Kuat gak kira-kira? Enggak kuat. Jadi ternyata sehari nangani 10 pasien udah gak kuat terapis ini. Berarti kalau hari itu ada 100 orang yang menghubungi untuk minta terapi, gak bisa ditangani. Berarti hasilnya terbatas sesuai dengan waktu dan tenaganya. Habis waktu, habis tenaga ya sudah. Betul apa enggak? Yang terjadi adalah ketika dia sudah capek, akhirnya pengen istirahat, berarti penghasilannya ikut istirahat. Betul apa enggak? Dan nanti kalau tiba masanya dia akhirnya sakit-sakitan, ya kan? Kemudian keluarganya tidak bisa menggantikan usaha itu. Betul apa enggak? Misalnya seorang dokter bedah, dokter ya kan? Wah dia sudah gak kuat, sudah usia, sudah gak kuat, sudah sakit, sudah bisa tangani. Kemudian dia bilang pada rumah sakit, ini pekerjaanku tolong digantikan, diwariskan ke anak saya gitu. Bisa apa enggak? Anda bisa, rusak dunia gitu. Iya kan? Jadi seorang profesional itu gak digantikan. Memang profesional itu ada nilai lebihnya. Nilai lebihnya ya dalam pepatah itu tua-tua kelapa. Makin tua makin berguna, makin dicari. Tua-tua kelapa. Makin tua itu makin senior, makin mahal nilainya, tapi nilainya melekat pada dirinya. Dan ketika dirinya nggak ada, maka hilang nilai itu. Nyambung? Kemudian ada lagi misalnya orang punya toko, walaupun dia itu punya karyawan, kalau dia tetap hadir ngurusin itu, maka sesungguhnya dia termasuk self employed. Kita buat toko, Anda punya toko, walaupun tokonya besar, Anda berangkat pagi dibuka, sore ditutup pulang, setiap hari seperti itu, Anda ngurus sendiri, itu namanya self employed. Itu namanya bakul.
Namanya apa? Bakul. Hari ini banyak orang pengen bisnis, tapi realitanya dia bukan bisnis, tapi bakul. Jualan. Bakul jualan itu terjadi apa? Kalau berangkat jualan dapat hasilnya, libur jualan, libur hasilnya. Betul? Walaupun hasilnya mungkin banyak, bisa. Saya punya teman, kalau bertemu boleh ditengok teman saya ya di Kartosuro ya. Ini sampai hari ini masih sama polanya teman saya. Teman saya SMA dulu, ya teman baik saya. Lama nggak ketemu, tiba-tiba akhirnya ketemu, ya kan? Pertama ketemu, awalnya dari pertemuan alumni, ya kan? Ternyata beliau punya toko kelontong besar sekali. Ini contoh ya, besar. Jadi grosir. Dulu sebelum pandemi karyanya sempat sampai 7 karyawannya. Sekarang kalau salah sekarang 4 karyawannya. Ada karyawannya. Tapi ternyata walaupun ada karyawannya, ada hal-hal yang tetap harus dia atau istrinya yang ngurusi, nggak bisa tidak. Sehingga beliau itu kalau libur, beliau nggak bisa, ya beliau ada urusan, istrinya juga ngurus anaknya, misalnya itu. Maka kalau suami istri ini nggak ada di rumah, alias libur, maka tokonya itu tutup walaupun punya karyawan. Ya kan? Ini contohnya. Dan kenapa? Ya misalnya ada supplier datang itu nggak bisa, yang negosiasi harus istrinya atau dia sendiri. Oh ada keuangan ini, ngepaskan keuangannya apa dengan harga berapa gimana, yang ngurus harus dia sendiri kalau nggak istrinya. Artinya walaupun tokonya besar, omsetnya besar, hasilnya besar, itu tidak bisa dia tinggalkan. Itulah namanya bakul. Jualan walaupun ada karyawan. Nyambung di sini. Yang terjadi apa? Tidak punya kebebasan waktu. Dan kalau dia menggunakan waktu, berarti mengorbankan waktu lainnya gitu loh. Ya, jadi misalnya hari akad itu sebenarnya kata beliau hari akad sudah ramai sekali sebenarnya. Tapi beliau terpaksa hari akad harus tutup. Ya, kenapa? Karena kalau nggak ada dia dan istrinya, nggak bisa jalan itu toko itu walaupun ada karyawan. Kenapa hari akad beliau gunakan buat ngurus keluarga, ada nengok anaknya di pesantren, ada di mana, termasuk buat ngaji, ya itu kegiatan beliau itu di hari akad. Jadi kalau akad mesti tutup tokonya, ya kan? Nah, ini contohnya. Jadi walaupun ada karyawan, tapi dirinya tidak bisa lepas, harus terlibat secara langsung. Itu berarti dia adalah self employed. Nyambung di sini. Ya. Ini kisah-kisah ini banyak sekali, ya kan? Jadi artinya apa? Tergantung tenaganya, tergantung waktunya. Jadi kalau dia nggak terlibat, otomatis tuh tutup. Nah, baru sekalian, karakter employee dan self-employed itu sama-sama sulit memiliki waktu luang. Makin tinggi hasilnya, makin habis waktunya. Makin tinggi jabatannya, makin habis waktunya. Makin besar penghasilannya, makin habis waktunya. Nah, itu di situ, ya kan? Jadi memang harus sediakan waktu. Nah, sekarang ini yang kuadran kiri. Ya silakan ya. Jadi bapak sekalian mau milih di situ juga gak ada masalah karena ini hidup pilihan. Ya kan? Saya sampaikan secara teori materinya. Kira-kira bapak sekalian mau nggak model yang kiri ini? Employee, ya kan? Saya sudah bertahun-tahun ya dulu ya saya dari self-employed. Saya berhenti dari self-employed tahun 2006. Ya, jadi sejak tahun 2007 saya sudah lepas dari self-employed. Saya mulai berlatih untuk membangun bisnis ya sampai sekarang. Sekarang kuadran kanan, ya kuadran kanan. Kuadran kanan ini yang pertamanya business owner. Business owner, apa itu business owner? Dia pemilik usahanya. Dia bisnis dengan sistem. Dia bisnis yang mana bisnis itu dijalankan bukan karena faktor dirinya saja, tapi ada sistem yang dia bangun sehingga ketika beliau nanti si pemiliknya itu tidak terlibat secara langsung, maka usahanya tetap jalan. Itu namanya business owner. Ya pemilik usaha. Bedanya dengan bakul apa? Bedanya satu, pemiliknya ini punya waktu luang, ditinggalkan usahanya selama setahun masih jalan. Nah, itu namanya business owner. Jadi pertanyaan gampang kok. Ini kalau ada orang punya usaha, ini bisnis apa dagang? Bisnis atau jualan? Maka coba dievaluasi.
Kira-kira kalau dia nggak terlibat secara langsung di dalam usaha itu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, kira-kira usahanya masih eksis atau bubar, gitu aja. Kalau eksis berarti bisnis, kalau bubar bakul, gitu, jalan. Nyambung ya? Oke, ini video order. Video ordernya ada banyak. Ya, video order itu pada banyak. Ada banyak model. Di antara modelnya itu adalah namanya konglomerasi. Konglomerasi itu adalah bisa order. Konglomerasi kalau di sini modelnya Gora Salam itu konglomerasi, ya kan? Apalagi yang besar-besar itu konglomerasi, ya kan? Jadi dia membangun sistemnya, ada manajemen khususnya, manajemen karyawannya ada, manajemen penggajiannya ada, manajemen perekrutannya ada, manajemen operasionalnya ada, itu ada banyak manajemen, itu namanya dia konglomerasi. Ya, usaha seperti ini biasanya dia akan besar itu karena pertama modalnya harus besar. Yang kedua, izinnya rumit biasanya, maka dia punya koneksi. Ya, nggak mudah, ya kan? Yang ketiga, dia bangun sistem. Kalau bukan sistem yang jalan, yang terjadi trial and error. Jadi harus dicoba bangkrut, habis uang. Coba lagi, bangkrut lagi, habis uang, gitu, ya kan? Resikonya sangat besar. Resikonya sangat besar. Ada lagi yang lain, ada namanya kolaborasi. Kolaborasi itu orang yang punya usaha berbagai macam, ya, punya usaha besar bersama, tapi ini gabungan dari orang yang berbeda keahliannya. Dia membuat PT bersama. Itu namanya dia usaha bersama karena punya skill yang lebih. Ini ahli manajemennya, ini ahli keuangan, ya kan? Ini ahli marketing, ya kan? Berkumpul dari satu membuat PT bersama, ini kolaborasi, masing-masing punya kelebihan. Oh, ternyata 3 orang kumpul belum ada dananya. Ternyata ada orang yang punya duit datang di situ, berarti dia kolaborasi dengan uangnya, investornya. Namanya kolaborasi. Jadi kolaborasi ini akan terjadi kalau masing-masing punya keahlian tertentu. Pertanyaannya Bapak sekalian, kalau Anda diajak gabung membuat PT perusahaan besar, kira-kira kalian apa yang bisa Anda sumbangkan di situ? Kalau nggak ketemu, ya berarti tidak masuk juga. Ya kan? Iya kan, betul nggak? Ada. Saya punya kawan yang dia tuh punya bisnis, ya kan? Dan dia ternyata nggak pakai modal, tapi dia tuh punya skill tertentu. Salah satu skillnya adalah dia punya skill IT. Akhirnya mendirikan perusahaan bersama. Dia dengan skillnya itu dia dicatat memiliki sekian persen saham perusahaan. Jadi dia punya bisnisnya. Perusahaan kan nggak perlu gaji dia. Nah, itu salah satu keuntungannya. Dia nggak perlu digaji perusahaan, ya kan? Karena dia sendiri sebagai pemilik usaha. Nyambung ke sini? Contohnya. Ada kisah lagi yang lain. Ya, ada kisah lagi yang lain. Ada satu usaha jualannya bensin, ya kan? Jualan bensin. Kemudian ini usaha ini didirikan, ternyata nggak mudah. Pertama, ternyata harus ada orang yang punya pengalaman dalam hal ngurusin perbensinan itu. Ternyata ada orang yang dia itu punya skill di situ, sudah bertahun-tahun, bahkan dia ngurusi banyak cabang. Ya kan? Kemudian ada lagi, ini ada usahanya dijual. Yang terjadi apa yang terjadi? Ada orang yang punya duit bisa beli ini, tapi dia bingung urusan di mana. Ya kan? Kemudian ada lagi orang yang gak punya apa-apa, tapi komunikasinya bagus sekali. Dia tuh linknya tuh banyak. Ternyata dia itu akhirnya mengelingkan yang jual, mengelingkan yang punya duit, mengelingkan yang punya skill manajemen. Ternyata gak cukup. Ini ngurus izinnya bukan dengan Pertamina, ternyata gak mudah. Ya kan? Ternyata harus orang-orang tertentu yang dia punya link di Pertamina. Akhirnya ketemu lagi satu orang lagi di situ. Ya kan? Nyambung di sini. Akhirnya dia jadi perusahaan bersama. Yang menarik itu ada satu orang yang dia duit gak punya, skill gak punya, ya jalur ke pemerintah gak punya, tapi dia punya keahlian yang namanya adalah mengkomunikasikan. Jadi sebenarnya bahasa mudanya itu maklar aslinya, maklar. Tapi beliau beda, beliau bukan maklar, beliau pebisnis. Kenapa pebisnis? Kalau maklar itu sama dengan bakul. Dia menawarkan
menguntungkan dengan pembeli dan dia dapat komisi, betul apa betul? Kalau dia enggak, dia bilang gini, saya nggak perlu komisi, saya nggak perlu kasih apa-apa, ya. Yang penting nanti ini usaha silakan diurus, transaksi diselesaikan, dibuat PT bersama, saya dikasih saja milik usaha. Coba bayangkan ya kan? Ini cerdas sekali pebisnis itu. Pebisnis itu dia tuh nggak perlu dapat komisi, nggak perlu dapat apa-apa. Tapi dia tercatat pemilik usaha PT itu punya saham 3%. Loh, seumur hidup itu dia dapat hasil itu. Nyambung di sini? Namanya bisnis. Tapi kalau orang yang tipenya itu pedagang penjual, nggak begitu. Loh, kalau gabung di usaha, kapan hasilnya kan belum jelas. Mending komisi sekarang saja 3%-nya gitu. Paling 3%-nya itu kan kalau berjalan sekian tahun itu omsetnya udah besar sekali. Oke, nyambung ya. Ini kolaborasi. Ada lagi yang lain, ada namanya franchise. Networking sebenarnya, networking itu bisa franchise. Franchise itu kayak Amat, Imat, itu franchise ya. Tahu kan? Ya itu franchise gitu. Kalau di dulu juga ada les-lesan itu, ada Gama, ada Netron, ya kan? Ada apa itu juga franchise, ya kan? Itu franchise. Sekarang juga ada kebab di franchise kan? Kebab itu ya. Itu juga franchise. Itu franchise. Ada lagi yang baru. Ini bukan saya mengiklankan ya, ini kan contoh, ya kan? Ada lagi yang cat chicken, ya kan? Itu juga lagi rame. Itu juga franchise. Dan saya pernah tanya, ternyata franchise-nya sekarang naik mahal 350 juta. Sekarang franchise-nya, ya. Dan naik dulu 150 juta, ya kan? Cat chicken itu loh yang merah. Ya, terakhir saya tanya itu ternyata sudah sampai 350 juta buka franchise-nya. Jadi franchise itu dia termasuk networking, termasuk bisnis, tapi modalnya harus gede memang, gitu kan. Tapi kelebihannya apa? Kalau konglomerasi itu dia harus trial error, nyoba gagal, bangkrut, nyoba lagi. Tapi kalau dalam franchise itu sistemnya sudah jalan, dia punya modal, resikonya lebih kecil. Karena ada kontrol dari pusatnya dan akan jalan, ada garansi biasanya, kan gitu. Ya, kalau Amat itu modalnya minimal 1,5 miliar. Ya, Amat itu, ya, Iman Amat itu sudah segitu. Kayak kita juga gak masuk kayaknya. Ada yang punya bank nganggur 1,5 miliar? Gak ada ya. Ya, ada lagi cara yang lain, ada. Ya, bisnis cara ya networking namanya. Ya kan, networking itu membangun jaringan pasar. Jadi kalau disebut franchise itu personal, waralabanya pribadi-pribadi, personal, pemakai. Itulah namanya networking. Networking itu jaringan pasar para pemakai loyal. Tahulah, networking jaringan pasar para pemakai loyal. Itulah namanya HNI, Halal Network Internasional. Jadi kerjanya membangun jaringan para pemakai. Nyambung di situ. Tergambar ya? Ya, boleh nggak orang yang pakai itu akhirnya jual-jual? Ya boleh. Jadi kalau ada orang jaringannya akhirnya para penjual ya boleh juga. Tapi ini paling dasar adalah pemakai, karena produk ini memang dibutuhkan. Maka masuknya kalau dalam perizinan Kementerian Perdagangan, masuknya dia termasuk di dalam direct selling, termasuk penjualan langsung, karena kita ketemu langsung dengan pemakai konsumen. Dan ini adalah bisnis yang sangat tangguh, yang sangat kuat. Kenapa? Karena model bisnis ini dia marketingnya adalah MLM. Marketingnya apa? MLM, mulut lewat mulut. Ya, mulut lewat mulut. Mulut lewat mulut ini dalam dunia, dalam kehidupan zaman dulu di Jawa itu namanya getok tular. Ya, paham ya? Getok tular. Jadi sesungguhnya kita ini menggunakan kekuatan the power of getok tular. Itulah namanya MLM. Jadi kalau orang nyebutnya ini MLM ya betul, karena ini kita kenalkan mulut lewat mulut. Nyambung ya? Jadi jangan lagi dulu ya. Mulut lewat mulut. Loh, ini kuat sekali loh. Bahkan dalam satu pelatihan
Pak Tom Desemaringin yang dikenal dengan marketer terhebat di Indonesia, ya kan? Yang pelatihan dengan beliau saja mahal, webinarnya saja 500.000 sehari. Kalau ketemu seperti ini, ya kita dulu pernah menghadiri acaranya, ketemuan seperti ini, pelatihnya pagi sampai siang, bayarnya 1,5 juta. Udah berapa tahun, berapa itu dah? Ya, saya bersama itu sebelum ini berdiri. Sebelum tahun 2012 pokoknya saya sudah pernah hadir. Bayarnya waktu itu sekitar 1,5 juta. Sehari pelatihan. Selesai pelatihan itu Pak Tom itu ngasih resep sukses. Ini resepnya. Ini. Bapak Ibu sekalian, oh gitu kan Pak Tom itu kalau ada pernah dengar belum kisah Pak Tom itu? Tom Desemaringin itu kan menggelegar suaranya. Bapak Ibu sekalian, oh gitu. Kalau materi saya yang saya sampaikan pagi ini sampai siang ini, itu Anda ingat nggak apa-apa, Anda lupakan semua juga nggak apa-apa. Karena itu sebenarnya yang saya sampaikan sehari ini nggak penting. Itu coba bayangkan itu, bayar 1,5 juta loh. Nggak penting, yang penting ingat pesan saya terakhir ini, itu dia bilang. Apa pesannya? Dia bilang gini, pesannya adalah setiap hari mulai besok pagi, Anda bangun pagi, Anda duduk di pinggir dipan Anda, kemudian Anda ikuti kata-kata saya, kemudian ikuti hentakan kaki saya. Besok pagi Anda lakukan seperti ini, ya. Dari besok pagi Anda lakukan seperti yang saya contohkan hari ini. Duduk di pinggir dipan, kemudian sebelum Anda bangkit, Anda hentakan kakinya. Aku bisa, gitu. Ini yang penting yang Anda harus ingat. Jadi kita ketemu 1,5, ya satu hari itu 1,5 juta. Ilmunya itu cuma 1 nol. Yang tadi ditulis panjang itu katanya dilupakan saja nggak apa-apa. Coba bayangkan. Itu artinya apa? Husnuzon kita lebih mahal dibandingkan ilmu itu. Hari ini begitu banyak orang yang ilmunya macam-macam, tapi nggak pernah husnuzon kepada Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Husnuzon kita kepada Allah harus kuat. Kenapa? Karena husnuzon kita kepada Allah kuat, maka kita akan husnuzon kepada diri kita sendiri, bahwa kita itu bagian dari makhluk Allah yang Allah ciptakan yang sangat luar biasa. Bukan untuk sombong, bukan, tapi untuk kita bersyukur kepada Allah bahwa diri kita itu bukan orang biasa. Betul Bapak Ibu? Bukan orang biasa. Makanya dikatakan fi ahsani taqwim, kalian diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya makhluk. Dan kita ini sejak lahir jadi orang yang hebat. Kenapa sekalian? Karena setiap orang yang lahir dia berasal dari janin, dan janin berasal dari sperma calon janin. Betul apa enggak? Dan ternyata yang luar biasa, ya kan? Itu setiap 1 cc spesial sperma yang disemprotkan oleh seorang ayah kepada istrinya, ya suami kepada istrinya, itu mengandung 140 juta sel sperma bagi anak pertama. Anak kedua, ketiga 120 juta hanya penelitiannya. Dan ternyata yang jadi janin hanyalah 1. Siapa itu? Saya. Bukan kita. Kan kita nggak bareng. Iya kan? Dia 3. Dia betul, dia 3 ya. Ini dia 3. Ya kan, kembar sih ya. Nih, jadi dari sekian banyak, sekian juta loh. Itu artinya apa? Anda lahir, kita ini lahir sudah mengalahkan 140 juta pesaing yang lain. Kenapa setelah kita dewasa seperti ini jadi malas dan jadi orang yang lemah? Kalau kita tadinya itu luar biasa loh. Kenapa? Karena ini sperma ini kalau geraknya nggak cepat dia nggak akan sampai tujuan. Kalau nggak gesit dia nggak akan sampai tujuan. Kalau dia nggak kuat nggak bisa mengalahkan selaput yang menghalanginya. Betul apa enggak? Kita ini dilahirkan dari juara. Bisa. Akhir. Dan ingat pesannya Pak Tom tadi, ya kan? Jadi bangun pagi, hentakkan kaki, katakan, aku bisa. Coba semuanya berdiri Bapak Ibu. Nah, itu larang loh. 1,5 juta ini dapat kayak gitu, ya kan? Ini saya bagi gratis di sini. Ya, jadi nanti kaki kiri ke depan Bapak Ibu. Ya, kaki ya. Tangannya jangan ditarik di tangannya. Nanti kalau saya katakan aku, ada jawab bisa. Siap ya? Aku yang kedua jawab pasti bisa. Siap?
Aku yang ketiga bisa. Genep pasti bisa gitu. Siap ya? Oke, tarik dulu. Aku bisa. Aku pasti bisa. Aku bisa. Aku pasti bisa. Aku bisa. Aku pasti bisa. Takbir. Sekarang kita sekalian. Ya, dan ini bagian daripada investasi. Ingat, ini bagian daripada investasi. Investor itu dia sudah berinvestasi sejak dari mengelola pikirannya. Ya. Dan investor itu bukan karena punya duitnya banyak saja, karena banyak orang yang punya duit dia nggak bisa punya apa-apa. Betul apa enggak? Ada orang yang kaya karena warisan, tapi ternyata setelah lama-lama habis juga. Kenapa? Karena cara berpikirnya salah. Oke. Maka investasi yang paling mahal adalah investasi leher ke atas. Itulah kenapa kita kalau pengen sukses kita harus teachable, harus jadi pembelajar, harus selalu belajar. Ya, sesuatu yang kita dapatkan hari ini mungkin pernah kita dengarkan, mungkin pernah kita rasakan, mungkin pernah kita dapati di luar sana. Tetapi hari ini pasti kita menemukan sesuatu hal yang berbeda. Semangatnya akan tumbuh lagi di sini. Betul Bapak Ibu? Iman saja itu kadang naik, kadang turun, apalagi semangat. Semangatnya naik turun. Itulah kenapa kita perlu kumpul seperti ini. Kalau pujian-pujian di kampung itu, ya yang namanya obat hati salah satunya berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi sebenarnya kalau kita pengen sukses mudah. Orang soleh, kalau kita pengen soleh, kumpul orang soleh. Kalau kita pengen sukses, ketemulah dengan orang-orang sukses. Sederhana terusnya. Ketemu dengan orang sukses, ketemu dengan mereka. Makin banyak kita bergaul dengan mereka, maka kita akan mudah untuk meraih sukses itu. Kenapa? Mindsetnya akan nyambung, pikirannya akan sama, mentalitasnya akan sama. Paham di sini ya? Jadi nanti kalau sekalian setelah business owner ini, maka harus jadi investor. Dan di HNI kita berlatih sejak awal. Sebelum kita punya uang, kita sudah berlatih investasi. Apa investasinya? Pertama investasi belajar kita. Jadi kalau pengen sukses jangan kita ini malas belajar pokoknya. Kita pengen saja ini, pokoknya apa saja pertemuan ini, pelatihan ini, ilmu ini cari, ikuti. Kalau perlu, Bapak sekalian sediakan waktu ketemu dengan leader. Saya tanya yang pengen LED siapa Bapak Ibu? Mudah-mudahan kabulkan semua ya, yang tangannya ya. LED itu setidaknya penghasilannya minimal ya 7 juta sebulan. Ya, idealnya Bapak sekalian yang ideal 15 juta sebulan. Kalau saya berharap berdoa mudah-mudahan semua yang di sini penghasilannya sehari 1 juta. Ya, amin ya. Baik sekalian, yang pengen LED datangi LED yang ada di kota Anda. Ya, usahakan Anda sudah sempat ketemu dengan 10 LED. Kalau pengen cepat, Anda akrab dengan dia, ya kan? Nomor Anda disimpan di HP-nya dia. Anda bisa chatting dengan dia dengan bebas, Anda bisa ngobrol dengan beliau dengan bebas, Anda terbiasa makan bareng dengan dia, Anda ngobrol dengan dia. Kalau perlu Anda perjalanan dengan dia. Nanti Anda akan ruh-ruhnya itu akan bersama. Insya Allah sukses itu nggak sulit, mudah. Nyambung di sini Bapak Ibu? Nyambung? Paham? Angkat tangan kanannya, tepuk jidatnya. Paham? Baru nanti kita belajar investasi uang. Nyambung Bapak Ibu? Paham ya? Investasi ilmu dulu, pendidikan. Setelah itu baru kita bicara masalah investasi dengan uang. Gak usah khawatir. Anda gak usah khawatir. Sekarang Anda fokus bangun bisnis ini. Nanti kalau penghasilan Anda sudah puluhan juta, ratusan juta, tidak usah khawatir. Nanti saya ajari gimana cara menghabiskannya. Menghabiskan uang itu ada ilmunya Pak. Ya betul. Kalau nggak tahu ilmunya habis nol. Tapi kalau kita tahu ilmunya, itu Masya Allah ya, itu uangnya akan bekerja sendiri, ya kan? Bekerja sendiri uangnya. Sehingga kita nanti ngurus hari itu ya juga lebih enak lagi. Kenapa? Kita nanti ngurus hari ini bukan karena cari duit, bukan karena bisnis lagi. Karena apa? Hasilnya sudah ada kok. Duitnya juga udah bekerja di mana-mana. Oh gitu, ya kan? Ini, Insya Allah ya kan. Nanti kita akan belajar bersama gimana cara menghabiskan uang. Saya pun hari ini juga masih belajar lagi. Ya, saya tiap bulan
ikut satu pelatihan Zoom selama 4 hari setiap bulan. 4 hari itu ya full waktunya sekitar 4 jam satu kali satu Zoom. Ya, itu belajar ya, kita belajar dan belajar. Dan ternyata luar biasa, ilmu Allah itu luas sekali. Dan kalau kita melihat ternyata yang kita pelajari sebenarnya sudah pernah dipraktekkan oleh ilmuwan muslim tempo dulu ternyata. Tapi hari ini itu kan karena kita terputus sejarah. Ya kan, terputus sejarah gitu. Baik, kembali ke sini. Ya, jadi pertanyaannya buat sekalian, HNI itu termasuk HNI termasuk business owner. Kalau kita mau men-serius HNI jadi pebisnis, jadi bisnis. Tapi bisa Bapak Ibu HNI bukan bisnis, bisa. Apa? Bakul bisa. Ya kalau Anda HNI sebagai employee enggak bisa di sini. Kecuali Anda datang ke kantor perusahaan atau ke pabrik HNI atau ke BC kelamar jadi pegawai. Itu employee. Ya kan? Ada yang pengen kelamar jadi pegawai HNI? Oh enggak ya. Kalau employee banyak. Fokus jualan, fokus cari duitnya, ya kan? Fokus terapi. Nah itu jadi apa namanya? Jadi jualan. Ya, tapi kalau kita pengen bisnis, maka kita harus perbaiki mindsetnya dulu. Karena banyak orang pengen bisnis ujungnya jualan. Ya, ujungnya jualan. Baik. Ya, kita teruskan ya. Nah. Bedanya apa Bapak Ibu? Orang kalau dia dagang bakul karyawan itu perbandingannya adalah waktu yang dia keluarkan dengan hasilnya itu akhirnya ya segitu-segitu saja, konstan. Hasilnya segitu dengan waktu yang ada, usahanya ya segitu hasilnya, konstan. Betul nggak? Tergambar ya, konstan. Nah, hasilnya sama saja. Jadi hasil yang dia dapatkan itu nggak bertumbuh, penghasilannya sama dengan usahanya. Beda dengan yang namanya pengusaha, pebisnis, investor. Itu dia pada awalnya, ini harus kita siapkan. Pada awalnya usaha kita yang sebesar ini hasilnya sebegitu kecilnya. Tuh Anda lihat. Kalau orang kerja jelas sekian dapatnya, orang jualan jelas ada hasilnya. Tapi ketika kita itu bicara bisnis, bicara investor, apa yang terjadi? Usaha kita yang besar itu hasilnya nggak kelihatan. Anda boleh tanya para pengusaha apa saja terserah di sini. Kuliner misalnya, ya tahun keberapa dia bisa menikmati hasilnya? Itu mungkin nunggu 5 tahun, 10 tahun, ya kan? Betul itu. Ya. Itu butuh waktu panjang. Kenapa? Karena hasilnya biasanya digunakan buat operasional. Karyawan tiap bulan bayaran itu sudah senang bagi pengusahanya. Betul nggak? Bahan bakunya bisa dia beli setiap bulan, itu bagi pengusaha sudah senang. Maka pengusaha kadang-kadang dia nggak pegang duit memang. Jadi kalau dikatakan ini punya bisnis tapi nggak punya duit, itu betul itu. Betul. Di awal-awal bisnis kadang-kadang nggak pegang duitnya. Itulah kenapa untuk survive maka Bapak Ibu sekalian boleh bisa jadi akan melakukan aktivitas jualan di HNI. Kamu ini PCA mengenalkan jualan. Karena dengan jual produk itu kita mendapatkan keuntungan, dapat tambahan poin kita. Itu jualan kita sebagai cara untuk survive dalam bangun bisnis. Sama halnya dengan pengusaha. Saya belajar dulu ketika saya masih praktek di satu klinik di Purwokerto ya. Itu ownernya, pemilik klinik yang pernah saya ikut praktek di situ namanya Klinik Anur namanya. Itu sekarang punya cabang ada 5. Dan beliau itu dulu sebenarnya pekerja, pemiliknya pekerja. Beliau bekerja sebagai anak buah kapal. Berarti kerjaan kasar, betul nggak? Tapi Anda perhatikan, pekerja kasar tapi mindsetnya pengusaha sudah dia. Saya belajar dengan beliau beberapa tahun. Jadi setiap saya datang klinik itu kadang nggak ada pasien, saya duduk di ruangannya, ngobrol dengan beliau. Ya, sampai beliau akhirnya punya swalayan buah di Jakarta, punya swalayan sayuran, sampai beliau punya klinik laboratorium yang klinik ini menjadi standar pemeriksaan TKI di Indonesia. Jadi rekomendasi langsung Dinas Kesehatan luar biasa. Ya, kemudian
Saya ngobrol dengan beliau. Nah, salah satu yang unik adalah gimana cara beliau bertahan. Ternyata beliau mengangkat dirinya sendiri sebagai pegawai di usaha itu. Jadi beliau punya klinik, kliniknya ada 5, ada direktur utamanya, bukan dia, orang lain. Tapi dia itu sebagai pekerja, kerjanya apa? Manajer keuangan, karena dia ahli keuangan dia. Jadi dia itu manajer keuangan, setiap bulan dia harus membuat laporan kepada direktur utama. Padahal yang punya usaha siapa? Dia berlaporan. Kenapa dia begitu? Karena dia pengen hidup jelas dari hasil usaha, hasil kerja. Maka dia dapat gaji tiap bulan sebagai manajer keuangan. Hasil gaji itulah yang dia gunakan untuk hidup dengan keluarganya. Jadi hasil usaha belum bisa dia nikmati. Target dia cuma satu, semua karyawan tiap bulan bisa bayaran, dia sudah bersyukur. Bayangkan. Ya, sampai akhirnya sekarang beliau udah meninggal dan usaha itu semuanya sudah bisa diwariskan sama anak-anaknya. Jalan semua sistemnya sampai hari ini. Ya. Nyambung di sini. Itulah kenapa kadang-kadang pengusaha itu kalau Anda lihat orang-orang sukses pengusaha bisnis kadang-kadang kehidupannya Anda bisa lihat akan nampak lebih sederhana daripada karyawannya. Betul enggak? Betul enggak? Iya, gitu. Iya, lo karyawannya jadi direktur, jadi manajer kan gajinya lumayan gede itu. Dia menikmati hasilnya dari pekerjaan itu, tapi ownernya belum tentu dapat bagian. Ya, itulah maka salah satu surveinya biasanya dia bekerja di perusahaan dia sendiri. Nah, gitu. Nah, kalau di sini kan Anda nggak mungkin bisa bekerja employee, maka Anda bisa survei awalnya ya kita latihan bisnis ini dengan cara latihan jualan. Itu boleh, silakan, nggak ada masalah. Tapi Anda nggak boleh berhenti. Mindset Anda ini sedang membangun bisnis, bukan sekedar jual. Paham ini? Sehingga setiap orang yang beli produk, belanja produk, itu maka dia mesti untuk direkrut, diajak jadi agen AN. Nyambung Bapak Ibu? Nyambung? Kalau enggak nanti bahaya. Ya ini dikerjakan itu nyari untung terus. Jualan extra food 80.000, untung 20.000, lumayan. Setiap hari PCA, ya kan, laku setiap hari, bisa setiap jam laku 1, setiap hari laku 10 extra food misalnya 200.000 kali 30 hari, ya berapa itu? 6 juta. Wah, kalau orang tak rekrut, hilang 6 jutanya. Ya kan? Ada begini, ada. Ya kan? Ini salah satu cita dari kita dulu di Cilacap. Pak Saiful itu seorang perawat, itu kalau jualan ekstra itu Masya Allah itu laris sekali dan gak ada direkrut. Ya kan? Kenapa? 20.000 itu mana ya man? Nah, ini namanya bakul. Paham gak? Bakul. Kejadian lagi, saya punya mitra, beliau terapis, ahli akupuntur. Dulu awal-awal dia belajar bekam, saya ngajarin. Herbalnya bagus sekali dia. Penjualnya bagus, pasiennya banyak. Tiba-tiba dia datang ke tempat saya begini, Pak Nas, ada masalah ini. Gimana? Datang ke rumah, dia stokis. Pak, gimana ya? Pasien-pasien saya tiba-tiba pada datang ke tempat saya terapi sudah pegang kartu, gitu. Lalu saya tanya, masalahnya di mana masalahnya? Itu pasien saya. Dan terus dia datang sudah bawa kartu akhirnya setelah sekian waktu dia terapi. Kalau itu mintanya siapa? Nggak tahu saya. Loh, begitu coba. Loh, ceritanya gimana ya? Jadi ternyata pasien-pasien dia itu jadi konsumen berkali-kali. Datang terapi, Pak, Bapak harus minum ini resepnya teruson, tambah minyak herba, tambah ini, oke, beli harga konsumen. Nanti Bapak 2 minggu lagi nanti kita cek lagi di sini, data lagi 2 minggu lagi data. Aku muncul lagi cek, oh iya, Pak tambah ini, beli lagi. Gitu, bolak-balik gitu tuh. Enggak direkrut Pak. Tiba-tiba ini pasien-pasien ini ketemu dengan agen-agen lain di luar sana. Lo kan gurih banget itu, ya enggak? Bapak berarti dia berapa gitu kan? Kalau saya udah bisa dari sana, udah punya kartu belum? Ya direkrut lah. Mau gak gabung akhirnya? Gabung. Jadi begitu datang lagi terapi ke sana, selesai terapi, kasih Pak ini Bapak resepnya ini. Oh iya Pak, ini nanti saya sudah punya kartu gitu. Ya kan? Coba. Yang kecewa siapa?
Pertama, pasiennya kecewa. Dia bilang, saya sudah berbulan-bulan bahkan lebih dari setahun jadi pelanggan dia, nggak pernah dikenalkan HNI dan ternyata ini ada diskonnya. Coba, dia mikir kan, aku pernah beli ini sekian, beli ini sekian. Coba itu banyak sekali ternyata, ya kan? Buat terapis kurang ajar ya gitu. Ya kan, betul nggak? Yang kedua, siapa lagi yang kecewa? Terapisnya. Wah, tahu gini tak rekrut dari dulu, gitu kan? Lo kenapa nggak begitu dari dulu? Akhirnya saya tanya, Pak, itu dulu pasien-pasien kalau datang setelah terapi kasih herbal itu dikenalkan ini mau enggak? Ya belum. Ya udah, kalau belum berarti dia masih virgin, masih bebas, masih merdeka, masih belum direkrut siapapun. Nyambung? Nyambung Bapak Ibu? Jadi Anda boleh dilatih untuk mendapatkan untung, dapat omset pribadi. Jangan lupa lanjutkan dengan direkrut. Direkrut itu tujuannya apa? Memberi peluang pada dia. Ingat, kita merekrut dia, memberi peluang pada dia. Nah begini, coba beda nggak rasanya? Saya ajak dia, saya rekrut dia biar menambah jumlah mitra saya dan saya. Dibandingkan dengan saya rekrut dia, saya ajak dia karena saya memberikan peluang pada dia. Kira-kira mana yang menarik? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Paham ini? Jadi Anda harus rubah kalimat-kalimat itu, ya kan? Kata-kata itu. Oke, siap ya? Ya. Maka di sini yang paling mahal adalah di sini, Bapak sekalian. Ada tekanan. Ini yang Anda harus survive. Kenapa? Saya sudah berjibaku jadi ED, ya kan gitu misalnya. Ya, ternyata berusaha belum signifikan, misalnya gitu kan. Waktu ternyata mitranya ngambul atau apa, ini ada tekanan di sini, ini proses namanya. Semua pengusaha mengalami itu, usaha apapun. Tapi salah satu keunggulan dia ini, Bapak sekalian, Anda tidak akan mengalami kebangkrutan. Tidak akan mengalami kebangkrutan. Coba sekarang saya tanya, siapa yang pernah kehilangan uang dengan daya ini angkat tangan? Kehilangan uang. Ya kan? Yang ada itu kan gini, Pak, ini gimana ya? Stok saya kok duitnya nggak ada. Itu yang ada. Ya pertanyaannya lah, produknya kemana? Ya sudah laku, kok duitnya kemana? Lah itu masalahnya. Lah ini masalahnya duit modal gitu ke beras. Ini masalahnya, ya kan? Jadi dipisahkan uang bisnis, uang pribadi, gitu loh, dipisahkan latihan. Siap ya? Oke. Maka kembali ke sekalian. Ya, nanti Anda seiring berjalan waktu, maka usaha Anda mungkin tidak sebesar sebelumnya, tapi Anda akan punya penghasilan yang melompat, namanya eksponensial. Anda bisa perhatikan tadi ya, sebelum saya gitu ya. Anda bisa perhatikan di sini, Mas. Anda kan bisa melihat, ya. Nanti pada akhirnya Anda akan punya penghasilan yang meninggi, melompat ini penghasilannya, naik eksponensial. Dengan operasional yang mungkin sama dan tingkat usaha yang tidak seberat sebelumnya. Sehingga kalau Anda sudah mengalami seperti ini, Anda nanti bisnis dia itu bekerja, bisnis dia ini PCA sharing itu ya sudah jadi kebiasaan, bukan lagi tuntutan. Kebiasaan, karena kita pengen membantu banyak orang. Paham ya? Nyambung di sini Bapak Ibu? Maka sebagai penutup pada sesi ini sebelum tanya jawab, HNI itu akan jadi apa? Jadi bisnis atau jadi pekerjaan biasa, tergantung mindset dan mentalitas Anda. Kalau Anda anggap bahwa ini sebagai pekerjaan biasa, maka hasilnya ya biasa-biasa saja. Kalau di mindset Anda menganggap bahwa HNI itu seperti orang jualan umumnya di luar sana, maka hasilnya seperti orang dagang biasa. Ya begini, kalau mindsetnya sudah dagang biasa, saran saya jangan bisnis HNI. Jual cilok itu lumayan. Loh betul. Loh, jual cilok loh. Jual cilok itu sehari bisa 100.000 loh. Betul itu. Jadi kalau ada mindsetnya itu yang penting dapat duitnya, nggak usah ngurus HNI, ada konsumen aja dia. Ya kan? Gitu. Tapi kalau Anda mau merubah mindset Anda bahwa ini bisnis besar, maka Anda harus menyiapkan kerja besar.
hasilnya akan luar biasa. Tapi tentunya pola pikirnya bukan seperti bakul cilok. Nyambung? Mentalitasnya bukan seperti bakul cilok. Nyambung ya? Jelas ini Bapak Ibu? Jadi tergantung apa yang Anda canangkan di pikiran Anda, seperti itulah HNI bersama dengan Anda. Hasilnya akan menyesuaikan dengan mentalitas kita masing-masing. Paham ini? Paham? Maka hal itu bisnis besar atau kecil Bapak Ibu? Bisnis besar. Ini bisnis siapa? Ini bisnis saya, bukan bisnis mentor saya, bukan bisnis mitra saya, bukan bisnis ya siapa-siapa. Ini bisnis saya, dan ini bisnis besar. Di antara bisnis besar itu dia belajar investasi. Apa investasinya? Membangun aset. Asetnya apa? Jaringan pasar. Asetnya apa? Jaringan pasar. Sebagai penutup, maka sekarang kita yel-yel lagi. Ini adalah yel-yel gen juara, masih ingat kan? HNI ya, gen juara HNI. Tadi kalau saya katakan gen juara HNI, bisnis saya. Siap ini? Bisa apa? Bisnis saya. Yang kedua HNI, bisnis besar. HNI bisa. Yang ketiga HNI, bangun aset gimana? Oh gini sekarang ya? Oh ya. Saya gitu yang muda, ya kan? HNI bangun aset, ya kan? Bangun aset. Siap? Ya, semuanya berdiri Bapak Ibu. Ya. Oke. Gen juara HNI, bisnis saya. Kurang mantap. Kita ulangi. Gen juara HNI, bisnis saya. HNI, bisnis besar. HNI, takbir. Tepuk tangan untuk Bapak sekalian. Saya kembalikan ke PMC ya. Mungkin kita bisa teruskan dengan tanya jawab dan sebagainya. Mohon maaf. Ya, berikan aplaus sekali lagi untuk Ustaz Nasruddin, Royal Crown Executive Director, Presiden Leader Club HNI. Baik, ini kita akan buka pertanyaan. Untuk termain pertama, 2 orang, di sisi kini 1, di sisi sebelah satunya lagi 1 orang. Siapa yang dari sisi sini dulu yang mau tanya? Oh ya. Tadi dikatakan ya, pas waktu Pak siapa tadi Pak Mawati tadi, Pak Marcalet, disebut bisnis yang halal apabila produknya halal, sistem penjualannya juga halal. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi PT HNI berani mengambil sistem MLM syariah di tengah masyarakat Muslim banyak berasumsi bahwa MLM konvensional itu haram? Sudah Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama, sebelum saya coba menjawab, sebenarnya ini yang jawab harusnya Dr. Mawardi ya. Pertanyaannya kan terkait dengan itu ya. Tapi pertanyaannya ini kurang lengkap karena nggak pakai data. Kan beliau tadi pertanyaannya adalah kenapa HNI mengambil langkah marketing dengan cara MLM di tengah masyarakat yang mayoritas menganggap haram MLM. Pertanyaannya, berapa jumlah rakyat Indonesia mengatakan MLM haram? Ada pakai data. Jadi mengatakan mayoritas itu kan berarti ada datanya. Oh sekian persen mengatakan haram, sekian persen mengatakan tidak. Nah itu namanya dari data. Jadi pertanyaannya kurang lengkap Bu, ya kan? Jadi bisa saya balik pertanyaannya, kenapa mempermasalahkan MLM, mempermasalahkan HNI mengambil langkah MLM di tengah masyarakat yang mayoritas membolehkan MLM? Itu pertanyaannya. Kira-kira gimana jawabnya? Nyambung gak? Jadi kita ini seringnya berasumsi
nggak bayar data. Contoh, ada seorang mitra saya, itu dia bilang begini, Pak, saya sudah coba PCA ke keluarga saya dan tetangga saya. Kesimpulan saya sudah gabung semua ke HNI. Terus saya harus ngajak siapa? Gitu. Ini asumsi apa data? Asumsi. Maka saya nggak mengatakan iya, saya katakan tolong ditulis berapa jumlah keluarga Anda yang sudah gabung. Tulis dulu namanya, tulis semua dia tulis tuh. Karena ratusan orang itu keluarga, ya kan? Yang sudah gabung berapa? Belum ada 10%, belum ada. Kemudian kita lihat tetangga saya gabung semua. Coba ditulis lagi. Tetangga itu namanya siapa, berapa yang gabung? Begitu pertanyaannya kan? Nggak ya? Ada lagi yang gini, Pak, saya udah kesana kemari, prospek banyak orang, Pak, nolak semua. Ini data Pak, asumsi. Asumsi. Saya tanya, sudah ada 10 orang yang datangi, belum ada Pak, lebih. Semua orang nolak, tapi datanya belum ada 10 orang. Terus berapa orang kira-kira yang untuk datangi? Ya kayak sekitar 5 orang saya datangi. Loh gitu. Kok bisa kata-katanya 5 orang didatangi PCA menolak, terus disimpulkan semua orang saya datangi nolak. Itu gimana? Itu kan itu namanya negatif pikirannya. Nyambung ya? Nyambung ini? Sudah terjawab ya? Sudah terjawab ini. Dijawabnya kamu ya? Nggak harus dijawab, dijawab dengan pertanyaan. Iya, logikanya logika terbalik ya. Oke, dari blog sini, monggo yang mau bertanya. Oh, yang mewakili, ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Isnaini dari Sragen di 035 85906. Iya, saya bergabung baru 2020. Alhamdulillah 2 bulan sudah ID. Yang saya tanyakan ini, Ustaz. Ini saya semoga tidak asumsi, ya, tidak asumsi. Saya mengadakan kegiatan di Sragen itu juga berbasis data. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita adakan itu tercatat. Artinya kapan kita adakan semuanya. Dari sekian yang kita adakan itu, jika kegiatannya gratis, yang datang banyak. Jika kegiatannya bayar, meskipun hanya 10.000, 16.000, sih datang sedikit. Nah, apakah pernah Ustaz Nasruddin mengalami seperti ini? Kalau pernah, bagaimana cara mengatasinya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga melihat kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh teman-teman mitra yang lainnya, termasuk mungkin di Solo, di Boyolali dan sebagainya. Setiap ada kegiatan, kok banyak banget yang datang gitu. Ataukah setiap daerah itu memiliki strateginya masing-masing atau seperti apa, Ustaz? Jadi mohon petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi saya jawab ya, Pak, tak sambungkan dengan pertanyaan yang pertama ya, walaupun sudah selesai. Jadi HNI mengambil langkah ini pasti punya alasan, dan alasannya masuk akal juga, ya kan? Jadi selama ini setiap kita membangun jaringan bisnis itu rata-rata bisnis konvensional kita itu banyak yang mati. Umat Islam itu tumbuh bisnis juga. Karena apa? Salah satunya kita lemah bukan di produk. Produk umat Islam itu bagus sekali, bagus banget. Umat Islam itu kalau punya produksi rata-rata bagus-bagus. Tapi satu yang kurang, pasarnya nggak punya. Betul apa enggak? Nggak punya. Contohnya sekarang, ya coba, ini udah familiar, betul kan? Tapi ada lagi produk minuman begini yang lebih familiar lagi, bahkan sampai di pelosok desa ada. Nah itu, betul nggak? Padahal apakah lebih enak? Enggak. Pertanyaannya, ada nggak umat Islam yang punya minuman air mineral yang lebih enak daripada dua produk ini? Ada. Pertanyaannya, ada nggak di pelosok desa? Enggak ada. Enggak ada. Kalau tuh ada, adanya di lokal. Di Purwokerto misalnya ada Toyamu. PDM Purwokerto punya produk namanya Toyamu. Ya. Toyamu itu airnya Muhammadiyah, ya. Ya. Kalau itu airmu ya Toyamu. Itu pun ya sudah 4 kota di Purwokerto saja. Dan ternyata satu pertanyaannya, apakah teman-teman di organisasi yang sama itu semuanya berpindah ke Toyamu? Enggak.
Tidak ada 20%. Itu sudah saya jajaki. Ya. Itu artinya apa? Kita lemah di jaringan pasar. Antara kita saja kadang nggak percaya, lebih percaya punya orang lain. Buktinya apa? Kita beli punya produk orang lain. Betul. Itulah kenapa ini mengambil langkah membangun jaringan pasar mandiri yang tidak bisa diintervensi oleh pihak lain. Inilah jaringan pasar ini yang kita bangun dengan cara blocking. Ya. Jelas ya? Kemudian pernah mengalami nggak kalau ngundang gratis banyak, ngundang bayar nggak ada, itu misalnya, ya kan? Atau malah nggak ada yang datang misalnya, gitu. Kalau itu udah kebiasaan saya dulu ya. Jadi orang yang sukses orang yang paling sukses di satu bisnis itu dialah yang paling banyak gagalnya, ya kan? Banyak gagalnya. Jadi kalau ada teman-teman sekalian, ya kalau tadi bilangnya kakak, saya bilang teman ya. Kalau kakak kan saya, anak kan dianggap lebih tua ya. Teman-teman aja, kita sama-sama usianya. Usia kita sama-sama 20 tahun ya. Teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita ini tidak mau mengalami hal-hal yang tadi tantangan-tantangan kegagalan, kita gak akan sukses. Karena orang yang paling sukses dia paling gagal. Kenapa? Karena dia pasti sudah pernah mengalami banyak model penolakan. Saya dulu awal-awal mengadakan home sharing, mengembangkan bisnis ini, itu home sharing saya itu gak pernah ada yang datang, Pak. Saya undang orang, saya kirim undangan ke rumah-rumah. Waktu itu belum ada yang WA, belum familiar WA itu belum ada. SMS juga jarang kan. Surat datangi ke rumah-rumah. Gitu. Saya undang, ya kan? Dulu waktu itu, ya diundang gak ada yang datang. Ya, sudah diundang gak ada yang datang. Ya saya maklum lah, karena mungkin orang-orang di sekitar saya ketika saya undang itu dia mesti mikir ini Nasruddin undang, ya apa kapasitasnya gitu, ya kan? Bicara bisnis bisa apa? Motornya aja FR tahun 82 bicara bisnis, kan gitu. Ya saya kembangkan HN itu tempo dulu itu saya pakai motor FR tahun 82 Pak. Itu 2 tak masih, jadi suaranya bener gitu kan. Ya, karena saya di lingkungan saya sendiri saja di tempat tinggal saya di Purwokerto itu nggak ada yang mau, nggak ada yang terima. Bahkan jamaah masjid itu hampir semua mengatakan ini bisnis begini itu bisnisnya nggak jelas. Ya. Oh ini beda Pak, ini MLM-nya begini. Lalu sama aja, MLM itu podo aja. Gitu sama jawabannya. Paham ya? Ya saya akhirnya keluar, ketemu teman-teman di luar, teman kerja keluar. Jadi akhirnya orang-orang itu tahu. Pokoknya kalau malam-malam ya kan, itu panas pulang itu tahu karena suara motornya udah kelihatan malam itu kedengaran. Jadi kalau saya pagi itu kerja sampai sore sampai malam saya home sharing keliling-keliling PCA home sharing. Di tempatnya sini belum terima, ya cari keluar. Apa kita keluar juga diterima? Ya belum tentu juga. Tapi ingat, Allah memberikan rezeki bukan karena ikhtiar kita. Allah memberikan rezeki bukan karena ikhtiar kita. Karena setiap kita sudah Allah berikan rezeki tanpa kita ikhtiar sebenarnya. Betul nggak? Terus kita ikhtiar itu ngapain? Kalau kita ikhtiarnya karena pengen mendapatkan rezeki dan diterima oleh orang itu, kita akan stres, kita akan kecewa. Kita itu ikhtiar karena Allah memerintahkan kita ikhtiar. Betul nggak? Betul ya Pak Kiai? Ya. Kita ikhtiar karena Allah memerintahkan kita ikhtiar. Bahkan kalau dikatakan Pak kok sibuk sekali, loh kita sibuk itu Allah yang memerintahkan. Fa'idha fariqu tafansab. Dan setelah satu pekerjaan selesai, segera selesaikan pekerjaan berikutnya. Ada orang yang sama suruh nganggur? Enggak ada. Kita tidak produktif. Satu selesai, ganti yang lain selesai, terus jalan begitu. Itu Allah memerintahkan. Betul apa enggak? Artinya kita ini sibuk ini bukan kok sok sibuk apa enggak? Ini kita menjalankan perintah Allah, kan gitu. Enak enggak kira-kira? Enak. Kita PC, HS, itu ikhtiar kita. Dalam rangka kita mentaati Allah, menjalankan perintah Allah, ikhtiar. Hasilnya Allah lebih tahu. Ya Bu, saya jalani terus Pak, ya kan? Tapi Anda boleh datang ke tempat saya nanti, ya kan? Boleh tanya ke jamaah masjid di jamaah masjid tempat saya. Ya, bisa dikatakan 70% jamaah masjid tempat saya itu semuanya pengguna produk ini sekarang. Tapi banyak.
jamaah masjid yang bapak-bapak usianya di atas 50 tahun, hampir rata-rata sudah mesti pakai gamal. Itu pelanggan HNI. Sekarang Pak, dulu nolak semua. Bahkan sampai ada orang yang nolak itu. Diajak gabung nggak mau. Akhirnya dia karena kasihan beli. Ada dosen di Unsud itu, ya, yang dia akhirnya di pelanggan saya 2 tahun konsumen. Ya, dia saya ajak gabung nggak mau. Dia merasa produknya produknya bagus, akhirnya dia belilah. Gabung nggak mau MLM. Gitu. Di samping itu dia bilang begini, saya jelaskan, Pak, ini ada untungnya Pak, ada selisihnya. Kalau Bapak punya kartu diskon, selisihnya sekian. Dia bilang, enggak apa-apa, untungnya buat Pak Nas saja, gitu. Ya kan? Itu dia kasihan dengan saya itu. Ya. Orang kayak gini perlu dibantu mungkin gitu mungkin. Ya. Dia nggak tahu kita lagi bangun bisnis itu loh. Jadi bangun bisnis itu bukan di kenyataannya yang dimulai dari sini. Jadi orang mengasihani kita nggak peduli karena kita nggak butuh kasihan dia. Ya Bapak Ibu. Tapi pada akhirnya setelah 2 tahun, dosen itu datang ke rumah. Apa kata dia? Pak, aku harus daftar. Ya kan? Aku mau daftar. Apa kata beliau katanya? Kenapa kau daftar Pak? Ya Rob, ya 2 tahun lumayan ternyata saya. Ya saya bersyukur juga. Apa bersyukurnya? Daftarnya ke rumah saya lagi. Gitu. Coba kalau dia dari orang lain lagi. Gitu. Paham ya? Bahkan itu sering terjadi. Bahkan saya dulu ketika home sharing, karena saya kadang home sharing gak ada yang datang, saya akhirnya mendatangi home sharing. Dulu salah satu mentor kita, Pak Rofek itu sering adakan HS, home sharing. Beliau home sharing. Setiap home sharing itu saya hadir. Dari mentor mengadakan home sharing dulu Pak Rofek Ananto itu, kalau home sharing Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, saya mesti berangkat. Tapi saya lama-lama malu. Kenapa malu? Karena saya bawa 1 orang aja nggak bisa. Sampai ditanya, Pak, eman motor gitu. Eman gimana? Boncengannya kok kosong boncengannya gitu. Iya ya. Saya itu setiap HS datang sendiri loh. Sampai nggak bisa ngajak orang itu nggak bisa. Ya kan? Bawa orang itu nggak bisa, padahal kan tidak diajak itu loh ya. Tidak bisa juga itu. Ya kan? Kalau malu, karena malu saya kalau duduk di belakang. Kalau saya sampai di belakang gitu. Tapi saya nggak teke. Terus saya perhatikan apa yang terjadi. Beliau menyampaikan materi HNI adalah itu ada sebagainya itu saya bisa niru persis apa perkataan dia, di mana nulisnya, kalimatnya kayak apa, tulisannya kayak apa, sebelah mana tulisannya di whiteboard itu saya bisa niru semua karena saya seringnya saya ikut itu. Tapi saya belum punya mitra. Ya bukan? Sampai akhirnya saya beranikan diri. Jadi saya manajer akhirnya mulai HN. Jadi saya punya mimpi di dunia ini. Mimpinya apa? Saya harus bisa home sharing sendiri meskipun pesertanya 5 orang. Gitu. Coba bayangkan, home sharing 5 orang saja di mimpi itu. Itu kan berarti kan begitu sulitnya saya waktu itu. Nyambung di sini. Jadi kalau antum Pak siapa sana? Pak Isna ini kan luar biasa itu sudah ya. Luar biasa. Tepuk tangan buat beliau ya. Luar biasa. Jadi gratis ya memang kadang-kadang begitu. Tapi nanti akan terjadi sebaliknya. Saya yakin nanti Bapak akan merasakan gratis peserta sedikit, bayar peserta banyak. Nanti akan terjadi. Dan itu terjadi dengan saya. Saya ngundang orang nggak ada terjadi. Saya datang sendirian yang pernah saya alami, ya kan gitu. Kemudian saya ngundang gratis, itu nggak ada yang datang yang terjadi. Ngundang bayar, ya sedikit yang datang juga pernah. Ya. Maka saya akhirnya ya terus ikhtiar sampai suatu ketika saya home sharing itu tidak ada peserta yang bisa kecuali dia datang. Itu Pak, datang semua. Kok bisa? Karena saya waktu undangnya itu pakai orang lain. Iya kan? Jadi saya ketemu dengan teman, ya saya ketemu dengan orang Pemda. Orang Pemda ini sosialnya tinggi sekali. Dia kalau ketemu anak muda semangat bisnis, dia tuh siap bantu itu. Karena dia itu pengusaha, tapi dia orang Pemda. Di Purwokerto. Akhirnya ngobrol dan dia cocok cerita Ibu Nabawi, cerita Prakal cocok banget. Akhirnya beliau gini, Mas Nas gitu kan. Waktu itu dipanggil Mas saya. Ya, Mas Nas ya, Mas Nas datang ke rumah saya ya. Kapan Pak? Ini malam berapa hari kemudian malam Kamis ya, malam Kamis ya, datang ke rumah. Saya akan undang teman-teman saya. Gitu. Teman-temannya datang semua Pak di rumahnya. Saya datang sebagai guru dulu.
Kenal, oh ini guru hebat luar biasa, gitu kenalkan. Ini guru saya, kenalkan saya Bunda Bawi gitu ya kan. Guru saya itu didengarkan oleh peserta Pak, gara-gara ada orang lain yang muda. Nah itu mulai saya pede, mulai pede. Dan ternyata luar biasa, beliau itu akhirnya jadi selaku mitra saya jadi eksekutif manajer 3 bulan alamiah. Gitu. Itu tiba-tiba bisa saya naik itu saja itu adanya orang ini, ya kan? Dia dapat bonus 1,7 juta. Itu dia bilang tuh, ada duitnya ya mas ternyata gitu. Gitu ya. Walaupun sekarang beliau lagi nggak begitu aktif hanya memakai ya, tapi pernah punya kisah ya. Nyambung ya. Saya pernah punya cerita loh bangun di Solo ini, ditanya adik saya ya. Saya awal kita home sharing itu di Kendingan ya, di Kendingan. Di kos-kosannya, Mas Nasir ya, kos-kosannya ya, di kos-kosan ya. Jadi awal pertama kali bangun di Solo itu home sharing di kos-kosan di Kendingan, ya. Itu kan, ya Kendingan. Saya naik kereta, ya. Rencananya pagi home sharing, naik kereta dijemput oleh adik saya di Balapan sama saya ini jemput ya. Beliau masih kuliah waktu itu, dijemput di Balapan. Kemudian setelah jemput kita sarapan, terus ke kos-kosannya. Begitu di kos-kosan di Kendingan, itu kita tungguin jam 8 belum ada yang datang gitu. Jam 9 belum ada peserta yang datang, ya kan? Coba nih, belum ada yang datang Pak. Akhirnya sampai zuhur belum ada yang datang. Ya. Saya tanya sama Ahmad, ya Ahmad, sedudang piro iki? Wakil Mas. Ya akeh piro? Wakil pokoknya. Ya akeh kan anak kali. Ya 20-an kayaknya gitu. Ini habis dulu ini. Habis itu katanya begitu habis makan siang ya. Oh ya kita mulai ya acaranya Mas. Belum teko ya Mas. Lu sebentar tuh 20-an toh. Ya 20 setidaknya teko loro aku. Nah, kita harus siap Pak. Kita harus siap dengan probabilitas 10% dari setiap yang kita undang. 10% dari mitra kita yang akan aktif. 10% yang aktif itu dari leadernya. 10% dari leader itu yang akan jadi orang yang hebat. Jadi tidak akan semuanya jadi. Pertanyaannya Anda mau jadi yang mana, itu aja. Itu pilihan masing-masing. Paham ini? Apa yang terjadi? Kita mulai sharing, pesertanya Ahmad sama Mas apa? Oh Mas Aris, orang Karanganyar. 2 pesertanya Pak. Kita pakai apa? Udah kader bekas akhirnya. Gak ada windplot, kader bekas, tempelkan di jendela, di pintu, tempel pintu. Loh, saya menjelaskan 2 orang ini sama semangatnya dengan menjelaskan 100 orang loh saya. Sama 2 orang ini belum jelas juga ini mau jadi kayak apa. Semangat. Kenapa? Loh ini ikhtiar kita. Allah hadirkan 2 orang ini dan 20 orang yang diundang. Betul nggak? Nih, akhirnya apa yang terjadi? Mas Aris juga nggak jalan ya, nggak jalan Mas Aris itu juga, yang jalan tinggal Ahmad itu. Ya, coba, ya, artinya coba sekalian, kalau 2 orang tadi itu nggak jadi home sharing, kira-kira acara ini ada nggak? Nggak ada. Apa itu? Nyambung nggak? Jadi jalannya aja Pak, karena ini prosesnya, dinikmati, ya kan dinikmati. Suatu ketika saya punya janji dengan seorang mitra di mana di Cilacap, Sampang, ibu-ibu namanya Bu Sulis, beliau sekarang sudah jadi kepala LD. Persiapan home sharing 2 bulan. 2 bulan persiapan home sharing. Jadi saya diminta home sharing, tapi beliau udah persiapan 2 bulan sebelumnya ke saya. Saya datanglah saat itu. Bila datang, itu ternyata belum ada datang juga. Akhirnya kumpullah 8 orang. Beliau sampai bilang gini, Pak Nas, mohon maaf gitu, bilang itu. Beliau kenapa Bu? Mohon maaf sekali ya, saya udah persiapan 2 bulan, Bapak udah nyediakan waktu ke sini, ternyata yang datang cuma 8 orang ini. Gitu, ya kan? Kalau Bapak gak berkenan, saya mohon maaf sekali, besok saya gak ngadakan lagi dah gitu. Coba gimana coba? Saya bilang gitu, Bu, ibu yang diundang berapa gitu? Itu pertanyaan saya gitu. Saya selalu bertanya setiap mitra, ketika home sharing, saya mesti akan tanya yang diundang berapa. Saya undang 50 orang Pak. Gitu dia bilang, oh ibu hebat sekali gitu. Saya bilang gitu, ibu luar biasa. Kok bisa Pak itu? Iya, 50 orang diundang itu secara teorinya kemungkinan besarnya 5 orang yang datang. Ini 50 orang diundang yang datang 8 orang. Ibu hebat sekali gitu.
Gitu. Oh gitu Pak, ya iya. Berarti saya boleh mengadakan HS lagi? Boleh. Gitu. Karena gue udah collab. Ya. Nyambung ini jelas ya? Nyambung ya. Ini sebenarnya masih menarik ya, masih menarik karena kontrak kita sampai maghrib ya. Iya gimana ya Ustaz Nasruddin ini misalkan dari pagi sampai sore pun ya mau dilanjut malam ya kayak gini terus, terus. Nah, kita kadang-kadang kalau sowan ke Simo itu ketika mau pamitan pulang mesti enek ada rumus baru, jadi kita harus fokus lagi. Mau pulang ada rumus baru, jadi ada hal-hal yang baru yang harus kita wah mana pulang, mana boleh ya kayak gitu terus ya. Mirip jam udah tengah malam. Iya, ini ya sebenarnya eman-eman banget, tapi karena masih ada beberapa acara lagi ya, jadi nyuwun ngapunten yang mau panjenengan save nomornya, terus jenengan WA beliau. Nah, jenengan WA beliau, kemudian perkenalkan nama jenengan, terus minta doa dan minta bantuan. Ini ya dicatat ya, dicatat dulu, oke? Nah, nanti yang WA panjenengan berarti mau sukses, mau sukses. Yang nggak WA, yuk ditunggangi sukses. Yang nggak WA lagi sibuk PCA dan dosen. Oh, masalah. Ya, karena sesi Ustaz Nasruddin sudah selesai. Namun sebelum Ustaz Nasruddin kembali ke tempat duduk, kita ucapkan matur nuwun dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Berikan aplaus sekali lagi untuk guru kita Ustaz Nasruddin LCID. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, bagi yang tadi sudah bertanya, baik di sesinya Ustaz Mawardi dan juga Ustaz Nasruddin, dimohon untuk angkat tangan. Yang tadi sudah bertanya, Pak Pipi minta tolong. Berapa tadi? Yang di sesinya Ustaz Nasruddin dan Ustaz Mawardi yang tadi sudah bertanya, katakan. Yang satu udah pulang. Oh gitu, ya siap. Oke. Tadi ya. Udah, semuanya udah dapat ya? Yang satu pulang. Ya udah buat saya aja. Dan kita tambahkan apresiasi untuk